Ada 5 panca indera. Sebutkan. Hidung. Penciuman ya, Kak? Ciuman bukan? Indra pendengaran, indra penglihatan, indra rasa apa? Iya. Ucapan, sama indra apa lagi deh? Mengendus. Itulah Kak, 3 cuma apa Kak? Iya. Meraba. Meraba apa? Kulit. Meraba, mendengar, melihat, mencium, merasa, ngecap. Oke. Jadi kita bakal lihat video ya. Kak. Dalam tubuh kita terdapat alat-alat yang dapat merespon rangsangan sehingga kita bisa melihat, mendengar, mengecap, atau menghirup bau. Rangsangan fisik, kimia, biologi, dan mekanik yang diterima oleh tubuh kita akan diolah otak untuk seterusnya diterjemahkan menjadi tindakan oleh 5 organ berikut: mata, telinga, hidung, kulit, dan lidah. Kelima organ inilah yang disebut dengan alat indera. Jadi di video ini kita akan belajar tentang sistem indera. Simak terus videonya ya. Nah teman-teman, alat indera akan membentuk sistem indera. Sistem indera merupakan bagian tubuh yang dapat menangkap rangsangan karena memiliki unsur sensori tertentu telinga. Alat indera mempunyai reseptor khusus untuk mengenali perubahan lingkungan. Reseptor diberi nama sesuai dengan jenis rangsangan yang diterima, seperti fotoreseptor penerima rangsangan berupa cahaya terdapat pada mata, fotoreseptor penerima rangsangan suara ada di telinga, kemoreseptor penerima rangsangan zat kimia terdapat pada lidah dan hidung, mekanoreseptor penerima rangsangan berupa sentuhan ada pada kulit. Kira-kira seperti apa ya jalannya rangsangan ini pada reseptor hingga direspon oleh alat indera kita? Kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, bagian-bagian alat tambahan mata. Alat tambahan mata terdiri dari alis mata, kelopak mata, bulu mata, dan aparatus lakrimal yang disusun oleh pengencer lakrimal sebagai penghasil air mata, ductus lakrimal yang di dahi, kelopak dan bulu mata juga melindungi mata dari air dan debu. Kelenjar lakrimal akan menghasilkan air mata jika ada benda asing menyentuh permukaan bola mata. Bagian mata berikutnya, bola mata dan otot mata. Di dalam mata kita terdapat bola mata yang dibatasi oleh dinding 3 lapisan kornea dan konjungtiva. Dalam kornea terdapat iris dan pupil, juga merupakan celah yang terdapat pada bagian tengah iris. Ukuran pupil dapat berubah secara refleks karena dikendalikan oleh otot-otot melingkar di dalam iris. Otot-otot tersebut terdiri dari otot rectus lateral dan yang mempunyai reseptor khusus untuk gelombang tubuh. Bunyi adalah hasil dari satu getaran benda, namun jenis sifat getaran yang menghasilkan bunyi dapat kita dengar. Frekuensi bunyi yang bisa didengar telinga manusia adalah 20 sampai 20.000 Hz. Secara garis besar, telinga manusia terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian luar, tengah, dan bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan saluran telinga luar. Telinga bagian luar berfungsi tepat di pangkal koklea, dan koklea atau ruang siput berisi cairan limfa, dan di dalamnya terdapat ujung saraf pendengaran atau olfaktori yang menghubungkan koklea dengan otak. Dan inilah fungsi dari bagian-bagian telinga dan melalui reseptornya. Setiap jenis reseptor hanya dapat menerima satu jenis rangsangan. Berikut ini 5 tipe reseptor pada kulit. Nomor 1 pada gambar menunjukkan corpus rufini dapat merespon rangsangan panas. Nomor 2, corpus Meissner merespon sentuhan lembut. Nomor 3 adalah corpus Krause merespon rangsangan dingin. Nomor 4, rangsangan rasa. Lidah kita mempunyai 4 macam papila sebagai berikut. Papila berbentuk benang, papila filiformis, merupakan papila peraba yang menyebar di seluruh permukaan lidah. Papila berbentuk lengkung V terbalik, papila sirkumflata, merupakan papila pengecap
dapat diartikan sebagai 5 indera manusia yang fungsinya saling keterkaitan untuk mengenal dunia beserta isinya. Terus struktur dari indera 5 indera itu, yang pertama itu ada indera penglihatan. Terus yang biasa kita sebut dengan mata. Jadi kita melihat dengan mata. Jadi di mata itu terdapat kornea. Kornea ini bagian terluar dari mata yang transparan. Terus ada lensa. Lensa ini untuk mengubah fokus cahaya pada mata. Selanjutnya itu ada retina. Retina ini berfungsi untuk beri sel-sel sensorik untuk menangkap cahaya yang ada di luar yang bisa kita lihat. Terus ada saraf optik. Saraf optik ini fungsinya untuk mengirim sinyal ke otak. Yang kedua itu ada indera pendengaran yang biasa kita sebut dengan telinga. Jadi telinga itu ada telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar ini terdapat daun telinga dan saluran telinga, sedangkan telinga bagian tengah ini terdapat gendang telinga dan tulang pendengaran. Terus yang terakhir ada telinga bagian dalam, yaitu terdapat di koklea yang fungsinya untuk mengubah gelombang suara menjadi sinyal saraf. Baru setelah dia sinyal saraf masuk ke otak. Selanjutnya itu ada indera penciuman yang biasa kita kenal dengan hidung yang terdiri dari 2 lubang. Di setiap lubang terdapat sel-sel penciuman untuk mendeteksi bau dan mengirimkannya ke otak. Selanjutnya itu ada indera perasa yang biasa dikenal dengan kulit. Kulit ini terdapat berbagai reseptor sensorik, yaitu seperti sentuhan, tekanan, suhu, dan nyeri, sehingga kita itu dapat merasakan berbagai hal saat menyentuh sesuatu. Terus yang terakhir itu ada indera pengencap yang biasa disebut dengan lidah. Mana lidahnya? Oke, pada lidah ini terdapat banyak papila. Papila itu tadi di video udah dijelaskan kan? Papila yang mana? Jadi papila ini mengandung reseptor rasa bernama gustatori untuk mendeteksi berbagai macam rasa seperti rasa asam, asin, pahit. Nah, jadi fungsi mata itu untuk melihat objek. Kalau fungsi telinga untuk mendengar bunyi, hidung mencium bau, lagi merasa rasa, dan melihat untuk meraba. Nah, jadi kan Umi udah jelasin. Tadi kalian juga udah lihat video. Jadi Umi mau berkelompok ya. Jadi salah satu kelompok presentasi ke depan. Oke, Umi. Oke, Umi. Kalau ada yang mau presentasi, Umi yang tunjuk. Oke, Umi. Oke? Oke. Iya, Umi. Sini aku saya ini gampang kali tuh. Mana? Bisa 5 menit? Gak bisa. Satu aja. Cik dorong. Dua kali sama ketemu. Oh, jadi ini gini ya? Iya. Oh. Jadi terus fungsinya, jadi setiap menangkap cahaya itu. Kok dia tuh? Oh, episode pengecapan itu dia untuk Rasa ya. Mengecap rasa. merasa apa? Rasa yang pernah ada. Rasa
presentasi kan nih? Iya. Oke, ayo. Perkenalkan nama kelompok. Ini jangan kecenderungan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yaitu kucing bernama harimau. Ini ada nama anggota kami yang bernama Kenalkan nama saya Muhammad Jadil. saya Roni dan teman saya. Teman, kami akan mempresentasikan tentang fungsi panca indera manusia. Adapun yang pertama itu yaitu mata. Apa fungsi mata? Fungsi mata yang digunakan untuk melihat objek. Yang kedua, fungsi hidung yang digunakan untuk mencium bau. Yang ketiga, fungsi lidah digunakan untuk menghisap rasa. Yang keempat, fungsi kulit yang digunakan untuk merasakan panas, dingin, dan nyeri. Yang kelima, telinga yang digunakan untuk cara merawat indera kita. Tuliskan 3 cara merawat indera panca indera kita. Yang pertama, indera mata. 1. Makan makanan yang mengandung vitamin Indra A. penglihatan Oke, indera mata. penglihatan yaitu mata. Yang pertama, makan makanan yang mengandung vitamin A. Yang kedua, hidung yang cukup. Coba pengecap. Itu lidah. Yang pertama, jangan memakan yang terlalu pedas. Ya. Yang kedua, jangan narkoba. Nyambung. Yang ketiga, jangan menggosok lidah. Teman, ini saja ya dari presentasi kami. Kalau ada salah cara bicara kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam